Halo, saya Ahmad Robert Franklin. Saya akan menjelaskan tentang e-commerce, pengertian e-commerce dan apa itu e-commerce. Pengertian secara umum e-commerce sendiri adalah sebuah sistem cara berdagang menggunakan bantuan media internet. Huruf awal E mewakili kata elektronik seperti pada kata email atau e-banking. Dalam hal ini, e-commerce seringkali menggunakan media internet di mana antara si penjual dan si pembeli hanya bertemu di dunia maya. Sehingga semua transaksi perdagangan akan dilakukan secara elektronik, mulai dari pameran produk, tawar-menawar, dan akhirnya transaksi yang dilakukan melalui sistem transfer dan pengiriman barang. Dengan sistem e-commerce ini, maka penjual dan pembeli biasanya tidak akan bertemu secara fisik. Sejarah e-commerce dimulai sendiri pada tahun 1994, di mana waktu itu internet mulai banyak dikenal oleh masyarakat luas. Namun e-commerce belum secara lebih luas dikenal sekitar tahun 1998, di mana waktu itu mulai banyak bermunculan perusahaan yang menggunakan sistem perdagangan online. Pengertian lain e-commerce di mana dalam suatu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online, atau juga bisa merupakan suatu cara belanja atau berdagang dengan online, atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Adapun pendapat mengenai pengertian e-commerce bahwa e-commerce mengacu pada internet untuk berbelanja online dan jangkauan lebih sempit, di mana e-commerce adalah subperangkat dari e-bisnis. Cara pembayarannya melalui transfer uang secara digital seperti melalui akun PayPal atau credit card, sedangkan e-bisnis mengacu pada internet tapi jangkauan lebih luas. Area bisnisnya terjadi ketika perusahaan atau individu berkomunikasi dengan klien atau nasabah melalui email, tapi pemasaran atau penjualan dilakukan dengan internet. Dengan begitu dapat memberikan keuntungan berupa keamanan, fleksibilitas, dan efisiensi. Cara pembayarannya yaitu melalui pembayaran digital yang sudah diakui seluruh dunia dalam melakukan transaksi online. Pada umumnya, website dapat dilihat barang atau produk yang dijual secara online 24 jam non-stop, serta dapat melakukan korespondensi dengan pihak penjual atau pemilik website yang dilakukan melalui email. Dalam prakteknya, berbelanja di web memerlukan koneksi internet dan mendukung transaksi elektronik yang aman serta kerjasama dengan perusahaan kartu kredit dan perusahaan internet security yang telah membuat standar enkripsi khusus yang membuat transaksi melalui web menjadi sangat aman. Adapun aspek teknis dan non-teknis implementasi e-commerce. Aspek teknis adalah aspek reliabilitas teknologi elektronik sebagai inti serta piranti pendukungnya dalam hubungannya sebagai media niaga. Aspek teknis meliputi komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang membangun. 1. Situs web. Situs web merupakan sebuah sistem komputer yang bertindak sebagai server bagi transaksi bisnis yang dilengkapi sistem basis data untuk data warehouse. Yang kedua, jaringan data.
sebagai media lalu lintas data antara klien dan server. Yang ketiga yaitu protokol komunikasi data berupa kumpulan aturan komunikasi data yang mengendalikan pertukaran, yaitu pengiriman atau penerimaan data. Yang keempat, antarmuka memakai user interface. Pada sisi pengguna, sistem komputer klien harus dilengkapi dengan bahan perangkat lunak browser untuk mengakses data atau informasi pada situs web. Contohnya Firefox atau Google Chrome. Selain itu, adapun aspek non teknis yaitu aspek yang berkaitan dengan implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. Guna menjalankan bisnis elektronik dibutuhkan juga aspek pendukung yang tidak persis sama dengan bisnis konvensional, karena pembeli tidak secara langsung berinteraksi dengan penjual. Beberapa aspek penting untuk diperhatikan adalah aspek hukum atau legal. Hukum yang mengatur proses bisnis pada e-commerce untuk melindungi hak pembeli dan perusahaan penjual, misalnya untuk menyatakan bahwa suatu transaksi dinyatakan sah atau tidak. Aspek etika bisnis elektronik, kode etik yang harus ditaati oleh perusahaan dalam kaitan dengan hubungan antar perusahaan elektronik ataupun antar perusahaan dengan pelanggan. Aspek ekonomi global untuk digunakan sebagai landasan berlaku universal di semua negara bagi para pelaku e-commerce. Konsep e-commerce ada 3, konsep business to business, business to customer, customer to customer. Penjelasan yang pertama yaitu tentang business to business. Business to business dalam dunia teknologi bidang e-commerce adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis yang lainnya. Dapat disimpulkan bisnis to bisnis adalah disebut juga transaksi antar perusahaan. Transaksinya menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi. Digunakan untuk pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Electronic Data Interchange adalah sebuah metode pertukaran dokumen bisnis antar aplikasi komputer, antar perusahaan atau instansi secara elektronis menggunakan format standar yang telah disepakati. Contoh, Bursa Efek Jakarta Global Market Group adalah sebuah perusahaan perdagangan internasional pemasaran. Penjelasan kedua yaitu business to customer. Business to customer mempunyai karakteristik pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Kedua, servis yang diberikan bersifat umum, di mana mekanismenya dapat digunakan halayak ramai. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan berdasarkan permohonan atau yang biasa disebut on demand. Maka produsen mempersiapkan responnya yang sesuai dengan permohonan tersebut. Keempat, pendekatan klien atau server sering digunakan, di mana diambil asumsi klien customer menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan prosesing. Di konsep customer to customer. Customer to customer dalam dunia teknologi bidang e-commerce merupakan sistem transaksi
dan komunikasi antar perorangan konsumen kepada konsumen yang lain untuk memenuhi kebutuhan sesama konsumen. Sekarang sedang hangat-hangatnya penjualan melalui online yang bisa dilakukan melalui perantara ataupun secara face to face antar konsumen satu dengan konsumen yang lain. Misalnya seorang yang ingin menjual barang yang sudah tidak dia butuhkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, kemudian dia share ke web atau sosial media yang dia punya. Bisnis seperti ini sangat diminati sekarang ini. Karakteristik customer to customer pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang. Internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk maka akan segera tersebar luas melalui komunikasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.